Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kelompok 1 mata kuliah IPA. Dosen pembimbing Tri Kurnia Lestari, SPD, MPD. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita perkenalan dulu bersama kakak-kakak materinya. Check it out. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michelle Alendra Baba. Nama panggilan saya Michelle, NPM 225211027. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mero Santiandiri, biasa dipanggil Mero, NPM 225211022. Perkenalkan nama saya Iriantul Lombaka, biasa dipanggil Irene atau Irene, NPM saya 2252104. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halimah Sa'dia Alafiyah, biasa dipanggil Halimah, NPM 225211002. Step dasar IPA. 1. Mendeskripsikan kondisi objektif pelaksanaan pembelajaran IPA di SD pada umumnya. 2. Mendeskripsikan pentingnya pembelajaran IPA dilaksanakan sejak dini bagi siswa. 3. Mendeskripsikan dimensi dan ruang lingkup IPA menurut kajian para ahli dan kurikulum. 4. Keterkaitan antar dimensi atau ruang pendidikan IPA yang dikemukakan oleh para ahli kurikulum. 5. Fitur ciri-ciri pembelajaran IPA yang serta persarafan, kompetensi profesional yang harus dimiliki guru untuk mencapai hal itu. A. Keterampilan proses IPA dasar. Pendekatan disusun secara berurutan. Urutannya untuk melatih keterampilan inquiry anak-anak. Digunakan materi IPA untuk mendemonstrasikan penerapan setiap proses inquiry. B. Pembelajaran IPA. IPA adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta isinya. Hal ini berarti IPA mempelajari semua benda yang ada di alam. Peristiwa dan gejala-gejala yang muncul di alam. Ilmu dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan yang bersifat objektif. Konsep ilmu pengetahuan alam secara garis besar ini mencangkup pengenalan mengenai 1. Besaran dan satuan, 2. Materi, 3. Energi dan gerak, 4. Bunyi dan cahaya, 5. Listrik dan magnet, 6. Makhluk hidup, 7. Dan benda-benda di langit. Pengertian pendidikan IPA. Pendidikan IPA merupakan disiplin ilmu yang di dalamnya terkait dengan ilmu pendidikan dan IPA itu sendiri. Sebelum mengetahui lebih jelas tentang pendidikan IPA serta ruang lingkupnya, IPA memiliki dua pengertian, yaitu dari segi pendidikan dan IPA itu sendiri. Pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Siswoyo merupakan proses sepanjang hayat dan perwujudan diri secara utuh dalam arti mengembangkan potensi dalam rangka pemenuhan dan cara komitmen manusia sebagai individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk Tuhan. Pendidikan menurut Sugiharto menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan dan latihan. Pengertian IPA. IPA sendiri berasal dari kata sains yang berarti alam. Sains menurut Suyoso merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis tiada hentinya, serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu teratur, sistematis, bermetode, dan berlaku secara universal. Dalam pembelajaran, IPA mencakup semua materi yang terkait dengan objek alam serta permasalahannya. IPA terdiri dari 3 aspek, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Pada aspek fisika, IPA lebih difokuskan pada benda-benda tak hidup.
Pada aspek biologi, IPA mengkaji masalah yang terkait dengan makhluk hidup serta lingkungannya. Sedangkan pada aspek kimia, IPA mempelajari gejala-gejala kimia, baik yang ada pada makhluk hidup maupun benda tak hidup yang ada di alam. Apa saja ruang lingkup IPA? Menurut Hardy dan Fleer, sekurang-kurangnya ada 7 ruang lingkup pemahaman IPA yang perlu diperhatikan agar para guru memahami IPA dalam perspektif yang lebih luas. 1. IPA sebagai kumpulan pengetahuan. 2. IPA sebagai suatu proses penelusuran atau investigation. 3. IPA sebagai kumpulan nilai. 4. IPA sebagai cara untuk mengenal dunia. 5. IPA sebagai institusi sosial. 6. IPA sebagai hasil konstruksi manusia. 7. IPA sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup IPA sekolah dasar. Ruang lingkup IPA SD tidak hanya mencakup alam semesta saja, tetapi juga mencakup tentang semua hal yang ada di alam semesta. Ruang lingkup yang dimaksud yaitu tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya dan lain sebagainya. Dalam BSNP dijelaskan bahwa ruang lingkup kajian IPA untuk SD atau MI meliputi aspek-aspek berikut. 1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 2. Benda atau materi. Sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. 3. Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. 4. Bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Ruang lingkup materi mata pelajaran IPA SD mencakup tubuh dan panca indera, tumbuhan dan hewan, sifat dan wujud benda-benda sekitar, alam semesta dan kenampakannya, bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan, daur hidup makhluk hidup, perkembangbiakan tanaman, wujud benda, gaya dan gerak, bentuk dan sumber energi dan energi alternatif, rupa bumi dan perubahannya, lingkungan, alam semesta dan sumber daya alam, iklim dan cuaca, rangka dan organ tubuh manusia dan hewan, makanan, rantai makanan dan keseimbangan ekosistem, perkembangbiakan makhluk hidup, penyesuaian diri makhluk hidup pada lingkungan, kesehatan dan sistem pernafasan manusia, perubahan dan sifat benda, hantaran panas, listrik dan magnet, tata surya, campuran dan larutan. Tujuan IPA di SD yaitu 1. Mengembangkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap IPA, teknologi, dan masyarakat. 2. Mengembangkan keterampilan untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 3. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya IPA dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman dalam bidang pengajaran. 6. Memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, serta menghargai berbagai ciptaan Tuhan. 7. Bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!